Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 731, Ketua. Anda sangat brilian, dengan harga obat-obatan ini diturunkan. Semakin banyak orang yang datang untuk membeli obat-obatan tier 5 ini. Dalam waktu singkat, penjualan kita mungkin akan meningkat beberapa puluh persen dibanding sebelumnya. Manajer Heaven's Destiny Trading Company penuh kekaguman terhadap Zuo Xin ketika melihat kerumunan orang. Zuo Xin tersenyum dan berkata, menurunkan harga secara normal, itu berarti menurunkan status diri Anda sendiri. Tetapi begitu ada lawan, kita dapat menurunkan harga tanpa upaya ekstra. Terlebih lagi, kita harus berterima kasih pada Ye Yuan. Tetapi metode seperti ini hanya dapat digunakan dalam waktu singkat, itu akan merugikan tanpa manfaat dalam jangka waktu yang lama. Tuanku benar-benar bijaksana, huhu. Tidak perlu menyenangkan, kita sudah melakukan langkah kita. Langkah selanjutnya akan ditentukan oleh orang suci alkemis He, kata Zuo Xin dengan senyum. Zuo Xin menyadari ketidaksenangan He Suming terhadap Ye Yuan. Oleh karena itu, dia pasti akan membuat Ye Yuan tidak bisa menanggung akibat kegagalan hari ini. Serangan kombinasi ini, dia tidak percaya bahwa seorang anak masih basah kuyup bisa bertahan. Di toko mereka, manajer pavilion obat harum berkata dengan wajah marah, Heaven's Destiny Trading Company benar-benar terlalu tak tahu malu, ini adalah hari pertama kami membuka usaha, dan mereka menggunakan tindakan seperti ini, terlalu jahat. Manajer pavilion obat harum adalah orang tua yang dilihat Ye Yuan pada hari itu ketika dia pergi ke Meteor Trading Company. Nama orang tua itu adalah Li Huiseng, dia adalah seorang manajer dengan rekam jejak dan kredensial yang sangat panjang di Meteor Trading Company. Kekuatan seorang Ye Yuan sangat terbatas untuk pavilion obat harum yang begitu besar, tetapi Qian Er sangat menghargai kolaborasi ini, hampir seluruh kekuatan Meteor Trading Company dia tuangkan ke dalam pavilion obat harum. Tentang hal ini, Ye Yuan tidak menolak, hal semacam ini seperti manajemen sebenarnya bukan keahliannya. Akan ada seorang ahli mengkhususkan diri pada bidangnya sendiri, Ye Yuan tidak suka ikut campur dalam segala hal. Li Huiseng memang sangat berpengalaman di bidang ini. Meteor Trading Company tidak berjalan buruk karena manajemennya buruk. Tentu saja, pavilion obat harum yang begitu besar, Ye Yuan tidak mungkin membiarkan Meteor Trading Company menguasai sarang yang bukan milik mereka. Dia mengatur agar Yu Ming menjadi asisten Li Huiseng. Itu adalah pembelajaran dalam nama, tetapi sebenarnya ada niat untuk memantau manajemen. Yu Ming tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bisa mengelola toko obat yang begitu besar suatu hari nanti. Selama Ye Yuan dapat memperoleh pijakan yang kuat di Ancient Opulence Street ini, Yu Ming bisa dikatakan melambung ke langit dalam satu loncatan, menikmati segala macam kekayaan dan kemuliaan. Berada di sekitar Li Huiseng, dia tidak perlu bertanggung jawab pada Li Huiseng, dia hanya bertanggung jawab pada Ye Yuan. Tentang hal ini, perasaan terima kasih Yu Ming kepada Ye Yuan sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Investasi pada Ye Yuan saat itu benar-benar sepadan. Tenaga kerja Ye Yuan kurang. Dia bahkan menerima saudara Yu Ming, Cheng Jiang, juga. Kedua orang itu berhenti dari tugas menjaga kolam pencerahan dan sepenuh hati tinggal di sini di samping Ye Yuan. Jika orang lain ingin keluar dari pasukan penjaga kota tentu tidak semudah itu. Tetapi setelah Ye Yuan memberitahu Luo Fang, ini hanya semudah membalikkan telapak tangan. Selain itu, Ye Yuan bahkan membantu Rendong dan Xiao Ruyan mendapatkan 2 token identitas. Dengan cara ini, mereka bisa muncul secara terbuka di hadapan orang-orang. Saat mereka naik ke atas, Ye Yuan takut menimbulkan masalah dan menyimpan Lu Er dan yang lainnya ke dalam pagoda surga besar di saat-saat terakhir. Sekarang, Ye Yuan dianggap telah mendapatkan pijakan yang kuat di Ancient Opulence City. Mendapatkan 2 token identitas tentu tidak sulit. Dengan ini, tenaga kerja di pihak Ye Yuan sudah cukup. Melalui periode pelatihan, Xiao Ruyan dan Rendong keduanya mencapai Raja Alkimia Realem. Di bawah bimbingan Ye Yuan, kekuatan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan Raja Alkimias biasa. Mereka dapat meracik pil obat tier 4, kelompok orang itu sibuk, tetapi mereka sangat tidak puas dengan tindakan Heaven's Destiny Trading Company. Zuo Xin orang tua itu cerdik dan merencanakan sesuatu yang buruk. Mr. Ye menantang mereka tepat di depan toko mereka. Mustahil bagi mereka untuk membiarkan kita tumbuh tanpa kendali.
Menggunakan metode kotor seperti ini juga wajar. Ketika Meteor Trading Company kita baru tiba di Ancient Opulence City, kita juga dihentikan oleh mereka sampai kita hanya bisa pergi ke tempat lain. Jika tidak seperti ini, bagaimana mungkin kita tidak bisa membuka situasi sampai sekarang ini? Kata Qian Er. Dengan jelas, bahkan Qian Er juga mengakui bahwa Zuo Xin sangat kuat. Dapat mengembangkan Heaven's Destiny Trading Company sampai pada tingkat seperti ini, Zuo Xin memberikan kontribusi yang besar. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, tidak perlu mengeluh lagi, jika mereka tidak mengambil tindakan, itu akan menjadi aneh, menjual dengan diskon bukanlah tindakan yang dianggap penting. Saya pikir Heaven's Destiny Trading Company kemungkinan masih memiliki kartu lain untuk dimainkan. Qian Er terkejut mendengarnya dan berkata, masih memiliki tindakan lain, ini, tindakan apa yang dimaksud? Ye Yuan hampir saja berbicara, ketika dia melihat ke arah pintu dan berkata dengan senyum, bukankah sudah tiba sekarang? Kelompok orang itu melihat ke pintu dan melihat 7 hingga 8 orang membanjiri paviliun obat harum sekaligus. 7 hingga 8 orang ini semua mengenakan pakaian alkimia, 6 bintang di dadanya sangat mencolok. Dan salah satunya bahkan memiliki 7 bintang di lambangnya, siapa lagi kalau bukan He Suming? Ke-7 hingga 8 orang ini, yang memiliki kekuatan terendah adalah leluhur alkimia tingkat menengah. His Ancient Opulence City hanya memiliki sekitar 10 ahli leluhur alkimia, 7 orang datang sekaligus, orang suci alkemis He benar-benar mahir. Ye Yuan, aku bilang untuk memindahkan ahli leluhur alkimia dari Meteor Trading Company kita, tapi kamu menolaknya, sekarang, kita akan mengalami kerugian besar, bukan? Qian Er menggeretakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Meteor Trading Company tentu saja memiliki ahli leluhur alkimia juga, lebih dari itu bahkan adalah ahli leluhur alkimia tingkat tinggi. Rencana kolaborasi ini, Qian Er berencana membiarkannya datang dan menahan benteng di paviliun obat harum tetapi ditolak dengan tegas oleh Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya beberapa ahli leluhur alkimia, tidak terlalu penting, hanya beberapa leluhur alkimia. Qian Er terdiam. Kamu sendiri hanya berada di penguasa alkimia realem kan? Selain itu, penguasa alkimia ini bahkan adalah penguasa alkimia tanpa lambang alkimia, mereka tidak bisa meracik pil obat tier 6. Jadi mereka ditakdirkan akan hancur oleh para leluhur alkimia ini. Apalagi masih ada orang suci alkemis He yang menatap mereka seperti harimau lapar. Bab 732 melihat tindakan provokatif ini, Jun Tianyu mengerutkan keningnya sedikit. Terhadap He Suming ini, dia tidak memiliki kesan yang baik. Untuk penyakit Liu Yiru, Jun Tianyu pernah datang untuk mengunjungi He Suming sebelumnya. Tapi karena He Suming sangat menjaga namanya, dia tidak mau bertindak. He Suming takut dia tidak bisa menyembuhkannya, jadi dia tidak berani bertindak. Kali terakhir Ye Yuan pergi untuk mengobati Guking, sikap He Suming membuat Jun Tianyu semakin tidak menyukainya. Siapa yang tahu orang ini sekarang datang untuk memprovokasi lagi, akhirnya membuatnya marah. He Suming, paviliun obat harum sedang dibuka untuk bisnis hari ini. Apakah kamu meremehkan Jun ini? Jun Tianyu mendengus dingin, keinginan pedang yang kuat secara tidak sadar dilepaskan. Ekspresi He Suming berubah sedikit, tetapi dia berusaha tetap tenang dan berkata, Kakak Jun mengatakan hal ini, dapat terlihat bahwa paviliun obat harum tidak memiliki keyakinan, Kakak Jun dapat mengusirku hari ini. Tetapi setelah hari ini, aku akan melihat apakah ada yang berani datang ke paviliun obat harum untuk membeli barang. Jun Tianyu mengerutkan keningnya ketika mendengar itu, tetapi dia tidak bisa melakukan tindakan. Dia tahu bahwa keraguan tentang paviliun obat harum di luar sana sekarang cukup besar. Jika mereka menghindar dan tidak bertarung hari ini, kemungkinan benar-benar seperti yang dikatakan He Suming, tidak ada yang akan datang dan membeli barang mereka. Membuka dan menjalankan bisnis, yang ditekankan adalah harmoni menciptakan kekayaan. Meskipun kekuatan bela diri Jun Tianyu lebih besar, dia juga tidak bisa meyakinkan orang lain dari hati. Meskipun dia jelas tahu bahwa He Suming tidak memiliki niat baik, gelarnya sebagai orang suci alkemis berada di sana. Tidak apa-apa jika mereka bertarung, tetapi reputasi paviliun obat harum akan tercemar sepenuhnya. Ketakutan dalam hati He Suming menghilang ketika melihat situasi ini dan dia berkata dengan senyum, kami datang hari ini murni untuk berkomunikasi dan bertukar catatan di antara alkimia. Mengapa Kakak Jun harus begitu marah? Pada saat itu, Ye Yuan tiba-tiba bersuara,
gaya komunikasi seperti apa yang orang suci alkemis He inginkan? Cukup katakan dengan jelas, He Suming merasa senang ketika melihat Ye Yuan menerima tantangan. Namun dia berpura-pura kaget di wajahnya dan berseru, bisakah itu ahli di pavilion obat harum adalah Ye Yuan sendiri? Ini, bisakah pavilion obat harum yang begitu besar milikmu bahkan tidak memiliki alkimia ancestral untuk menjaga toko? Ini juga terlalu buruk kan? Dengan ini, para ahli bela diri di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi dengan pelan. Aku bahkan berpikir bahwa rumor itu palsu. Membuka toko obat sebesar ini di tempat paling ramai di Jalan Ancient Opulence, bagaimana mungkin tidak ada satu alkimia ancestral pun? Melihatnya sekarang, ternyata benar. Toko obat tanpa satu alkimia ancestral pun, bisakah pil obat yang dijual dimakan? Ini, aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Ye Yuan berasal. Untuk benar-benar berani membuka toko obat dengan kekuatan seperti ini, lebih baik kita pergi ke Heaven's Destiny Trading Company di seberang untuk membeli pil obat. Meskipun rumor mengatakan bahwa pavilion obat harum bahkan tidak memiliki seorang alkimia ancestral, sebenarnya semua orang tidak benar-benar mempercayainya. Untuk berani menantang Heaven's Destiny Trading Company, setidaknya harus ada seorang alkimia ancestral tingkat tinggi yang menjaga toko juga, kan? Bermain-main setengah hari, dan hanya ada satu alkimia sovereign, bahkan jika alkimia sovereign ini lebih luar biasa, apa gunanya? Qian Er ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk. Kerangka dalam lemari mereka terungkap dengan ini. Dia merasa bahwa wajahnya dilempar ke tempat yang jauh. Bahkan untuk pil obat yang tidak dapat direbus, mempekerjakan alkimia ancestor dari Meteor Trading Company mereka untuk menjadi topeng sandiwara juga bagus. Sekarang, segalanya baik-baik saja. Bagaimana bisa seorang alkimia sovereign meyakinkan publik? Ye Yuan tersenyum dengan tenang dan berkata, tentu saja ada alkimia ancestral. Tetapi karena berbagai alasan, dia tidak bisa datang hari ini. Semua orang, apa yang ditawarkan oleh pavilion obat harum adalah pil obat tier 5. Tetapi kami juga menerima transaksi pil obat tier 6. Namun, pil obat tier 6 harus dipesan terlebih dahulu, dan bahan-bahannya disediakan oleh Anda sendiri. Semua orang tenang saja. Pil obat tier 6 yang diproduksi oleh pavilion obat harum jauh lebih baik daripada toko lain di kota Ancient Opulence. Hehe, betapa kata-kata mulia, sebelum membangga-banggakan diri, kamu juga tidak menilai kekuatanmu. Bukankah kata-kata ini terucap dari mulut seorang alkimia sovereign kecil yang paling lucu di dunia? Seorang alkimia ancestral tertawa dingin ketika mendengarnya. Ini adalah seorang alkimia ancestor tingkat tinggi bernama Sukit. Kekuatan yang dimilikinya hanya kalah dari He Suming di antara kelompok alkimia ancestor ini. Dia tidak boleh dianggap remeh. Ye Yuan mengeluarkan beberapa pil obat. Pil obat ini semua adalah pil obat tier 6. Meskipun ahli alkimia ancestor dari pavilion obat harum kami tidak bisa datang ke sini. Dia meninggalkan beberapa pil obat tier 6. Anda semua mengklaim sebagai alkimia ancestor. Saya ingin tahu berapa banyak dari Anda yang mampu meracik pil obat tier 6 dengan standar ini, kata Ye Yuan dengan tenang. Transcendent kelas tier 6, setelah pil obat muncul, ekspresi He Suming dan yang lainnya semua berubah. Beberapa pil obat di tangan Ye Yuan sebenarnya semua adalah pil obat tier 6 tingkat transcendent tanpa kecuali. Meskipun orang-orang ini adalah ahli alkimia ancestor, untuk bisa meracik tier 6 transcendent, itu masih agak memaksa. Bahkan He Suming, alkimia Sein ini, juga harus mengandalkan keberuntungan untuk meracik tier 6 transcendent kelas. Jumlah pil obat tier 6 transcendent kelas di seluruh kota Ancient Opulence mungkin juga sama banyaknya dengan yang ada di tangan Ye Yuan. Bisa dibayangkan seberapa berharganya tier 6 transcendent kelas ini di tangan Ye Yuan. Bagaimana mungkin bocah ini menemukan begitu banyak pil obat transcendent? Hehe, kelihatannya Meteor Trading Company khusus mentransfer cukup banyak pil obat transcendent dari tempat lain untuk kepentingan pavilion obat harum ini. Bisakah beberapa pil obat transcendent mengintimidasi kita? He Suming adalah orang pertama yang bereaksi dan berkata dengan senyum dingin. Menurut pandangannya, tier 6 transcendent Ye Yuan hanya bisa ditransfer dari tempat lain oleh Meteor Trading Company. Jika tidak, siapa lagi yang mampu meracik begitu banyak pil obat transcendent tier 6 di kota Ancient Opulence ini? Tapi Ye Yuan tertawa ketika mendengarnya dan berkata, benarkah begitu? Saya bisa menjanjikan semua orang di sini bahwa memesan khusus pil obat tier 6 dari pavilion obat harum. Persiapkan 3 set bahan sendiri.
pil obat terburuk yang saya berikan kepada semua orang juga akan menjadi tier 6 kelas tinggi. Ketika kata-kata ini terdengar, penonton bersorak. Jenis janji ini benar-benar terlalu angkuh, bahkan Heaven's Destiny Trading Company tidak berani dengan mudah membuat janji seperti ini. Para ahli alkimia meracik pil obat tier 6, jika bukan pil obat biasa, kemungkinan besar akan merusak pil obat tersebut. Hanya dengan 3 set bahan, dapat menjamin setidaknya pil obat tier 6 kelas tinggi. Janji semacam ini benar-benar terlalu percaya diri. Wajah He Suming menjadi hitam seperti dasar botol. Jika pavilion obat harum benar-benar memiliki kemampuan seperti ini, siapa lagi yang akan pergi ke Heaven's Destiny Trading Company mereka untuk membeli pil obat di masa depan? Ye Yuan, apakah kamu tidak terlalu membual di sini? Hati-hati memberikan tamparan kepada dirimu sendiri ketika kamu tidak bisa melakukannya nanti. He Suming menghina sambil berkata dengan wajah hitam. Orang suci alkemis He benar-benar suka khawatir. Apakah saya bisa melakukannya atau tidak? Waktu akan membuktikan segalanya. Hari ini, saya mengumumkan kepada semua orang. Semua yang hadir di sini dapat menjadi saksi. Jika pavilion obat harum saya tidak bisa melakukannya, kami akan mengganti 100 kali nilai bahan. Ye Yuan berkata dengan gagah berani. Kata-kata Ye Yuan membangkitkan semangat para ahli bela diri di sekitarnya. Harga-harga bahan tier 6 tidak murah dari awal. Jika menggantinya dengan 100 kali lipat, sekali atau 2 kali masih bisa ditoleransi. Jika jumlahnya semakin meningkat, bahkan perusahaan raksasa seperti Heaven's Destiny Trading Company mungkin tidak akan mampu membayarnya. Janji Ye Yuan ini terlalu ekstrim. Entah pavilion obat harum langsung jatuh, atau pavilion obat harum melambung tinggi dalam satu langkah. Jika Ye Yuan benar-benar bisa melakukannya, Heaven's Destiny Trading Company kemungkinan akan tergeser juga. He Suming sendiri tidak lagi tenang. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami apakah Ye Yuan benar-benar memiliki keyakinan ini, atau dia hanya memamerkan kekuatan yang hampa. Bab 733. Aku ingin memesan 1 Dragon Tiger Pill tier 6. Aku ingin memesan 1 Spirit Heart Secret Rain Pill. Aku ingin memesan, bahkan para ahli alam tanpa batas tidak lagi bisa tetap tenang ketika melihat begitu banyak pil transcendent. Pil transcendent, apa artinya ini? Ini adalah jaminan. Jaminan bahwa pil ini mampu mencapai batas khasiat obat. Di hadapan pil transcendent, tidak ada yang bisa tetap tenang. Sejenak, seluruh pavilion obat harum jatuh ke dalam kekacauan. Di sana-sini, ahli alam tanpa batas ingin memesan pil tier 6. Ye Yuan berkata dengan suara jelas, semuanya, jangan terburu-buru. Jika tidak, kami sama sekali tidak akan menerima permintaan Anda. Mereka yang berniat, silakan pergi ke sana untuk mendaftar. Kelompok paket pertama hanya menerima pre-order dari 100 pelanggan. Bawalah bahan obat roh dan pil formula ke pavilion obat harum dalam waktu 3 hari. Setengah bulan kemudian, pavilion obat harum akan mengirimkan paket pil ini bersama-sama, dan kami akan menerima pesanan paket pesanan kedua pada saat itu. Semuanya tenang saja. Tadi, saya bilang bahwa yang terendah adalah pil grade tinggi. Sebenarnya, sebagian besar harus menjadi tingkat superior, bahkan mungkin transcendent. Adapun tingkat tinggi, seharusnya lebih sedikit. Jika kami benar-benar hanya bisa menghasilkan pil tingkat tinggi, mohon maaf. Setelah ucapan ini diucapkan, para ahli alam tanpa batas berkerumun satu persatu untuk menjadi yang pertama dan berbaris di satu sisi. Ucapan Ye Yuan membuat mereka semua semakin gila. Kemungkinan pesanan menjadi pil tingkat tinggi sangat rendah, dengan sebagian besar menjadi superior grade, bahkan mungkin transcendent grade. Janji semacam ini sudah cukup untuk membuat semua ahli bela diri menjadi tergila-gila. Ketika He Suming melihat adegan ini, wajahnya seketika menjadi sangat muram. Ye Yuan, kamu membohongi begitu banyak. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Jika kamu tidak bisa menyerahkan pil setengah bulan kemudian, aku akan melihat wajah apa yang kamu masih miliki untuk berpijak di jalan Ancient Opulence. Menurut pandangan He Suming, Ye Yuan sedang memukul wajahnya sendiri dan hanya untuk terlihat kuat. Para leluhur alkimia yang hadir di sana semuanya adalah tokoh yang sangat kuat, tetapi tidak pernah ada yang berani membuat janji semacam ini sebelumnya. Seorang penguasa alkimia yang lemah sedang berlagak dengan begitu tingginya. Janji semacam ini adalah pukulan bagi para leluhur alkimia ini. Harus diketahui bahwa pil obat yang berada di tingkat superior dan di atasnya pada dasarnya harus bergantung pada keberuntungan. Terutama pil obat transcendent, probabilitasnya sudah mendekati 0.
Tetapi Ye Yuan mengatakan bahwa kemungkinan tingkat tinggi sangat rendah, sementara sebagian besar adalah pil obat tingkat superior. Di mana janji semacam ini menempatkan para leluhur alkimia ini? Berani membuat janji semacam ini? Sepertinya pavilion obat harum benar-benar memiliki seseorang yang mampu membantunya. Saya ingin tahu apakah pemilik Ye bisa mengundangnya atau tidak agar semua orang bisa memperluas pengetahuan kita. Sukit tidak tahan lagi dan berkata. Ye Yuan berkata, sudah kubilang dia tidak ada di sini hari ini. Apakah kalian ingin menempatkan orang lain di tempat yang sulit? Selain itu, bagaimana seorang alkemis yang mampu dengan mudah meracik pil obat tingkat superior bisa menjadi sampah seperti kalian? Tiba-tiba, perkataan Ye Yuan menjadi sangat tajam, langsung membuat para leluhur alkimia ini dianggap sampah. Kamu arogan, benar-benar terlalu arogan. Seorang penguasa alkimia yang rendah hati benar-benar berani membuat komentar yang tidak sopan kepada para leluhur alkimia. Jika kita, para leluhur alkimia ini, adalah sampah, maka apa yang kamu katakan? Apakah mungkin bahwa kamu, yang sudah berlatih hingga sekarang, bahkan tidak mengenal hierarki dasar? Sukit adalah orang pertama yang bereaksi, dan langsung dicekik habis-habisan oleh Ye Yuan. Pangkat alkemis sangat ketat. Ketika alkemis tingkat rendah melihat alkemis tingkat tinggi, mereka biasanya berperilaku dengan cara yang sopan. Alkemis adalah profesi yang sepenuhnya bergantung pada akumulasi, pengalaman, dan peningkatan pengetahuan. Semua ini membutuhkan waktu untuk mencapai kesuksesan. Bagi alkemis yang ingin melompat jenjang dan mengalahkan lawan-lawan mereka, jauh lebih sulit daripada bagi ahli bela diri. Jadi dalam keadaan normal, bahkan pada tingkat yang sama, antara tingkat awal, tengah, dan tinggi, ada kesenjangan yang sangat besar juga. Seorang tokoh yang luar biasa seperti Ye Yuan benar-benar merupakan pengecualian. Tentunya, jika seorang alkemis bisa mengakui seorang alchemy emperor seperti Ye Yuan sebagai master, titik awal mereka tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alkemis biasa. Hanya dengan demikianlah, ada kemungkinan untuk melintasi jenjang dan bertarung. Ye Yuan berkata dengan angkuh, saya hanya menghormati yang kuat, kekuatan kalian terlalu lemah. Bagi saya, kalian adalah sampah total. Mengapa saya harus menghormati kalian semua? Selain itu, kalian jelas datang ke sini untuk menantang, masih ingin membicarakan hierarki dengan saya. Apakah kalian tidak merasa sedang membuat drama komedi? Baik, perkataan Ye Yuan benar-benar membuat Sukit marah. Dia mengucapkan 3 baik berturut-turut, menggeretakkan giginya dengan kebencian, dan berkata, seorang penguasa alkimia yang rendah hati benar-benar berani mengucapkan omong kosong. Saya ingin melihat kemampuanmu untuk berani menyebut kami, sekelompok ahli leluhur alkimia, sampah. Kamu berani bersaing atau tidak? Ye Yuan berkata dengan sinis, bersaing dengan kumpulan sampah seperti kalian belum cukup berhak. Haha, siapa yang tidak tahu cara berbicara besar? Apakah dengan mengatakannya seperti itu berarti kamu menyerah? Sukit berkata dengan tertawa lepas. Menyerah, kalian berpikir terlalu jauh. Yang saya maksud adalah level kalian hanya cocok untuk bertanding dengan murid-murid saya. Rendong, Ruyan, datang ke sini, Ye Yuan berkata dengan sombong. Rendong dan Xiao Ruyan membeku ketika mendengarnya. Mereka juga tidak mengharapkan dipanggil oleh Ye Yuan pada saat ini, tiba di samping Ye Yuan dengan bingung. Melihat adegan ini, wajah Sukit menjadi hijau. Tapi Ye Yuan tidak peduli dengan ekspresinya. Dia memberi instruksi pada duo tersebut, kalian berdua, ajari mereka apa itu alkimis dengan baik. Meskipun keduanya sudah lama mengikuti Ye Yuan dan tahu bahwa kekuatan Ye Yuan luar biasa, berurusan dengan leluhur alkimia ini seharusnya bukan masalah. Tetapi untuk membiarkan mereka melakukannya, mereka agak gugup. Tapi di hadapan begitu banyak orang, mereka tidak bisa menyerah. Mereka hanya bisa mengencangkan saraf dan berkata, baik, guru. Dengan ini, banyak orang tidak bisa menahannya dan melepaskan tawa seketika. Qian Er tidak bisa menahan tawanya, seluruh tubuhnya terguncang oleh tawa, dan berkata kepada Panatua Duan di sebelahnya dengan suara rendah, Ye Yuan ini benar-benar jahat. Bahkan bisa memikirkan trik seperti ini. Dia tidak maju sendiri, tetapi membiarkan dua muridnya pergi. Membiarkan dua raja alkimia bersaing dengan leluhur alkimia, bahkan jika mereka kalah, Sukide mungkin akan menjadi sangat malu. Tetua Duan menggelengkan kepalanya juga dan berkata sambil tertawa, bocah ini memang merendahkan. Tapi itu sangat praktis. Dengan ini, Sukit benar-benar terperangkap tapi tidak bisa membalasnya.
Sukit marah sampai dadanya seperti pelampung. Hanya setelah beberapa waktu, dia bernafas lega dan berkata dengan marah, "Ye Yuan, kau sudah terlalu jauh merendahkan orang lain. Kau membiarkan dua bayi Raja Alkimia bersaing dengan orang tua ini. Ini menghina orang tua ini, orang suci alkemis He. Saya menyarankan untuk bersatu dengan semua kompi perdagangan di seluruh kota dan boikot pavilion obat harum ini." He Suming juga tidak mengharapkan bahwa Ye Yuan akan menggunakan trik rendah seperti ini. Tapi di luar kemarahannya saat ini, dia merasa sedikit ketakutan kemudian. Jika dia yang memprovokasi Ye Yuan tadi, mungkin akan lebih tidak nyaman saat ini kan? Nama terkenalnya hampir-hampir hancur di tangan bocah ini. Mendengar Sukit mengatakan hal tersebut, He Suming segera menjawab, "Ye Yuan, kau terlalu merendahkan, benar-benar menghina para senior seperti ini, hari ini." He Suming belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Ye Yuan dengan kasar. Ye Yuan berkata, "Orang suci alkemis He, Ye ini tidak berniat bercanda. Apakah kalian semua di sini untuk menantang dojo? Saya akan memberi kalian kesempatan ini hari, mari kita bersaing dalam 3 putaran. Bagaimana dengan itu?" Bab 734, bagus, karena sudah dikatakan seperti ini. Jika saya masih tidak setuju, bukankah akan membuat para pahlawan dunia mengejek? Tetapi kedua pihak kita saling bersaing, tidak mungkin setiap pihak merasa mereka benar, bahwa kedua pihak memiliki kelebihannya masing-masing, harus ada orang yang menjadi pengadil kan, kata He Suming. "Aku yang akan memimpin, bagaimana dengan itu?" Suara yang dalam dan kuat tiba-tiba terdengar di kerumunan, semua orang menoleh ke arah suara tersebut, dan mereka melihat seorang pria paruh baya yang berpakaian rapi menonjol. Dia bahkan membawa seorang pengikut bersamanya. Tetapi Ye Yuan mengenali bahwa dia adalah komandan utama pasukan penjaga kota, Luo Fang. Seseorang yang mampu membuat Luo Fang mengikutinya sebagai pengikut, identitasnya juga jelas. "Yang mulia penguasa kota, mengapa Anda datang?" kata He Suming dengan keterkejutan. Orang ini adalah penguasa kota Ancient Opulence, Ying Tianya. Ye Yuan pernah mendengar Jun Tianyu menyebutkan orang ini sebelumnya. Bahkan penilaian Jun Tianyu terhadap Ying Tianya yang angkuh dan bangga sangat tinggi. Jika ada orang yang masih membuat Jun Tianyu waspada di Ancient Opulence City ini, hanya ada Ying Tianya ini. Ying Tianya berjalan perlahan dari kerumunan, dengan sikap seorang penguasa, dan berkata dengan senyuman samar, Ying mendengar bahwa seorang master baru muncul di kota ini, dan bahkan membuka toko pil obat di Ancient Opulence Street, jadi saya datang untuk melihat dengan spontan. Tetapi saya tidak mengharapkan bahwa orang suci alkemis He sebenarnya sedang bersaing dengan Master Ye di sini. Saya ingin tahu apakah Ying memiliki kualifikasi untuk menjadi pengadil. He Suming buru-buru berkata, "Yang mulia penguasa kota sedang dalam suasana hati seperti ini. Saya benar-benar terhormat." Ying Tianya menganggukkan kepala dan melihat Ye Yuan, berkata, "Apakah Master Ye memiliki keberatan?" Ye Yuan berkata dengan senyum, "Tidak ada keberatan." Ying Tianya tertawa dan berkata, "Baiklah, Ying akan menyaksikan kegemilangan dua tokoh puncak kota Ancient Opulence. Saya ingin tahu dalam hal apa kalian berdua ingin bersaing." Orang yang perhatian dapat mengetahui bahwa kata-kata Ying Tianya menempatkan Ye Yuan dan He Suming dalam posisi yang sama. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Ye Yuan hanya seorang penguasa alkimia yang kecil. Dia bisa membuat penguasa kota yang mulia memperlakukannya dengan perhatian khusus seperti ini. Ye Yuan mengangkat bahunya saat mendengar itu dan berkata, "Tidak masalah bagiku, silakan ditentukan olehnya." Sikap Ye Yuan sangat melukai kebanggaan He Suming. Sepertinya dalam keadaan seperti ini, orang yang menampilkan sikap yang acuh tak acuh seharusnya dia kan. Anak kecil ini benar-benar tahu bagaimana merebut perhatian. Bersaing dalam penyempurnaan pil dengan seorang penguasa alkimia kecil, orang lain pasti akan mengatakan bahwa saya sedang membulimu. Bagaimana jika kita bersaing dalam kendali api? Bagaimana menurutmu? Kata He Suming dengan senyum dingin. Tidak tahu malu, saya mendengar bahwa orang suci alkemis He terbaik dalam kendali api. Bukankah ini membuli orang? Memang cukup tidak tahu malu. Tapi siapa yang menyuruh Ye Yuan berpura-pura seperti itu? Dia hanya berada di penguasa alkimia realem. Namun dia harus berpura-pura seperti Alchemy Emperor, acuh tak acuh terhadap apapun. Maka dia tentu harus memilih apa yang dia kuasai. Sebenarnya, dengan kekuatan orang suci alkemis He, bahkan jika dia tidak memilih kendali api,
Ye Yuan juga tidak memiliki peluang kemenangan kan? Ye Yuan sedang mengambil lebih dari yang dia bisa. Begitu dia kalah, seluruh pavilion obat harum akan hilang darinya. Reputasi He Suming di kota Ancient Opulence sangat besar. Semua orang tahu bahwa yang paling dia kuasai adalah kendali api. Dia sebenarnya memilih kendali api yang dia kuasai dengan sangat menghina. Pavilion obat harum melakukan beberapa persiapan sederhana. Karena kendali api tidak membutuhkan barang yang terlalu rumit, maka persiapannya selesai dengan sangat cepat. Selama periode ini, Qian Er terus mengomel di samping tanpa henti. Jelas, dia sangat tidak puas dengan keputusan Ye Yuan. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki beberapa keahlian, melakukannya dengan cara ini memang agak berisiko. Menghadapi orang suci alkemis realem, orang mana yang akan biasa-biasa saja? Selain itu, meskipun cara Ye Yuan mungkin luar biasa, bagaimana dengan dua muridnya? Apa yang harus dihadapi oleh Rendong dan Xiao Ruyan adalah para ahli leluhur alkimia. Apakah murid-muridnya bisa sehebat dia juga? Duo Rendong dan Xiao Ruyan mereka mendekat ke sisi Ye Yuan dan berkata dengan lembut, "Guru, kami. Ye Yuan tersenyum sambil memukul bahu Rendong dan berkata, "Tidak apa-apa, anggap saja sebagai permainan dan tunjukkan standar pelatihanmu seperti biasa. Bahkan jika kita benar-benar kalah, yang terburuk adalah kita akan memulai dari awal lagi." Dengan kemampuan guru, apa arti pavilion obat harum yang kecil? Selain itu, murid yang aku bimbing, jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa anjing jalanan, maka itu terlalu memalukan. Di kehidupannya yang lalu dan sekarang, Ye Yuan hanya mengambil dua murid ini. Beberapa tahun ini, Ye Yuan tidak menghemat upaya dalam mengajari mereka, dan tidak pernah menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Perkembangan dua orang ini, Ye Yuan memperhatikannya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia juga sangat percaya pada mereka. Setelah sekali berbicara, meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran dua orang tersebut, itu membuat mereka cukup tenang. "Yah, sebuah pavilion obat harum yang kecil, apa artinya bagi Ye Yuan?" Kedua orang itu saling pandang, diam-diam memberi semangat pada diri mereka sendiri. Setelah semuanya siap, Su Qit bergerak keluar dari barisan. Melihat Rendong dan Xiao Ruyan, dia berkata dengan pandangan merendahkan, "Dua bayi kecil, jangan salahkan orang tua ini karena membuli kalian. Jika ingin menyalahkan, salahkan guru kalian yang tidak dapat diandalkan itu. Tidak apa-apa jika dia tidak tahu, tetapi dia bahkan membuat murid-muridnya keluar dan merendahkan diri." Rendong merasa kesal begitu mendengar itu dan segera membalas, "Kakek tua, guru bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Siapa yang merendahkan diri? Akan kita lihat sebentar lagi." Setelah berbicara, dia kembali kepada Ye Yuan dan berkata, "Guru, murid meminta izin untuk bertarung." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Pergi saja." Saat dia mengatakan itu, Ye Yuan mengulurkan tangannya, sebuah bunga teratai kecil dan indah muncul. Itu adalah salah satu klon Firi. Saat ini, Firi dan pikiran Ye Yuan terhubung. Selama Ye Yuan mau, dia bisa meminjamkan api esensi kepada siapapun untuk digunakan dan tidak akan mendapatkan penolakan. Ambil ini, ajarkan pelajaran yang baik pada bajingan tua itu. Bab 735, perbedaan antara Raja Alkimia dan Leluhur Alkimia dibatasi oleh dua tahap utama. Namun, pertarungan alkimia berbeda dengan pertarungan antara seniman bela diri. Perbedaan dua tahap utama antara seniman bela diri, bahkan untuk monster seperti Ye Yuan, dia juga tidak bisa menyelamatkannya. Namun di antara para ahli alkimia, di luar persaingan dalam penyempurnaan pil, Raja Alkimia masih memiliki kemungkinan untuk mengalahkan leluhur alkimia secara teoritis. Tentu saja, itu juga hanya dalam teori. Jika tanpa warisan yang luar biasa, bagi Raja Alkimia untuk mengalahkan leluhur alkimia, itu sebenarnya adalah omong kosong. Akumulasi dan pengalaman seorang leluhur alkimia tidak bisa dibandingkan dengan Raja Alkimia. Terutama dalam pengendalian api, pengalaman memiliki efek yang sangat penting, itu adalah akumulasi dari berulang kali penyempurnaan pil. Usia Rendong dan Xiao Ruyan berada di sana. Tidak ada yang merasa bahwa mereka dapat sebanding dengan veteran leluhur alkimia seperti Su Qit dalam hal pengendalian api. Sebenarnya, bahkan Rendong sendiri tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri. Ahli leluhur alkimia, ini adalah batas yang bahkan dia tidak berani memikirkannya di alam rendah, dan sekarang, dia sebenarnya akan bersaing dalam pengendalian api dengan kekuatan seperti leluhur alkimia.
Tapi kata-kata Sukit sebelumnya memprovokasi Rendong. Ye Yuan adalah seperti seorang dewa dalam hatinya sekarang. Kata-kata Sukit menyentuh hatinya. Tidak peduli apa, saya harus bertanding dengan orang tua ini dengan baik. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkannya, saya tidak bisa merendahkan diri untuk guru. Rendong memutuskan secara diam-diam. Dalam pandangan orang lain, ini adalah kompetisi yang sama sekali tidak memiliki peluang kemenangan. Tetapi Rendong tahu bahwa dengan keyakinan gurunya pasti adalah kemenangan telak. Bertanding dalam penyempurnaan pil, Ye Yuan saat ini memang tidak bisa menyempurnakan pil tier 7. Tapi jika bersaing dalam pengendalian api, apa bedanya jika orang itu adalah kekuatan alkimia suci? Mari mulai, bocah. Saya ingin melihat seberapa kuat murid yang dibimbing oleh seorang alkimia sovereign, ujar Sukit. Saat dia mengatakannya, energi esensi Sukit terpancar keluar. Seberkas api merah muncul di telapak tangannya. Jarinya bermain-main dengan api merah, seolah-olah memetik kecapi, menari, memberikan orang perasaan ketenangan dan relaksasi. Di tengah-tengah ini, dia bahkan mengangkat kepalanya untuk melihat Rendong dari waktu ke waktu. Tetapi dia melihat bahwa Rendong masih belum bergerak, dia hanya memperhatikannya mengendalikan api dengan bodohnya. Melihat adegan ini, Sukit semakin bangga dengan dirinya sendiri. Benar-benar terlalu hebat, sungguh layak menjadi sosok kedua setelah alkimia suci He di kota Ancient Opulence. Kemampuan pengendalian api ini mungkin hanya lebih rendah dari milik alkimia suci He. Ahli leluhur alkimia adalah ahli leluhur alkimia. Tanpa pelatihan dan pengasahan yang berulang, bagaimana mungkin mampu menguasai kemampuan pengendalian api pada tingkat ini? Hari ini benar-benar membuat mata terbuka, kemampuan pengendalian api alkimia Ancestor Su sudah begitu hebat. Lalu seberapa hebatnya alkimia suci He? Mendengar pujian semua orang, Sukit semakin bangga dengan dirinya sendiri. Dia masih memiliki beberapa kekuatan tersisa saat ini, jadi dia memiliki pikiran untuk memamerkan keahliannya, gerakan tangannya semakin cepat. Hal ini membangkitkan lebih banyak kekaguman. Sebaliknya, Rendong masih menatap Sukit dengan tatapan kosong, dan seolah-olah dia lupa untuk bertindak. Hei, bocah, apa kamu terpesona tontonan ini? Huhu, memang bocah yang tidak berpengalaman yang belum pernah melihat dunia. Kamu bisa memperluas wawasanmu hari ini. He Suming bahkan lebih senang melihat Rendong, ketakutan sampai terlihat bodoh. Sukit memenangkan pertandingan ini, pavilion obat harum sudah hampir sepenuhnya ada di tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Rendong sepertinya baru saja kembali ke kesadarannya pada saat ini dan berkata tanpa berpikir, apa ini pengendalian api dari alkimia Ancestor Realm? Apa yang kamu pikirkan, bocah? Kamu masih muda, mengalami beberapa kegagalan bukanlah hal yang buruk. Dengan usiamu, mampu mencapai alkimia King Realm sudah dianggap tidak buruk. Bagaimanapun juga, pavilion obat harum tidak akan lagi ada di masa depan. Mengapa kamu tidak datang ke bawah bimbinganku? Aku akan memberikanmu lebih banyak kemampuan pengendalian api yang jenius. He Suming memandu dengan lembut dan sebenarnya mulai merebut perhatian penonton. Dia sama sekali tidak memahami makna kata-kata Rendong, dan bahkan berpikir bahwa Rendong terkejut dengan kemampuan pengendalian api Sukit. Itulah mengapa dia mengeluarkan suara yang begitu emosional. Ketika Rendong mendengar itu, dia tahu bahwa He Suming keliru. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ini adalah kemampuan pengendalian api dari alkimia Ancestor Realm, maka untuk saya bisa menang melawannya seharusnya tidak terlalu sulit. He Suming terkejut ketika mendengarnya, bocah ini benar-benar berani melecehkannya. Dia hampir saja marah ketika Rendong bergerak pada saat itu. Hanya saja dia memberi isyarat dengan satu tangan, bunga api mekar, membentuk kelompok kecil api yang sama. Setelah itu, tangan Rendong mulai bergerak seperti dalam mimpi. Sementara kelompok kecil api itu benar-benar tumbuh menjadi pohon kecil di bawah doronganannya, lebih lagi, itu sangat hidup dan nyata. Pohon kecil itu perlahan-lahan berkecambah, tumbuh dengan cabang yang rimbun. Pavilion obat harum yang awalnya masih agak bising tiba-tiba menjadi hening saat ini. Sementara mata He Suming menjadi lebar ketika melihat adegan ini. Kemampuan pengendalian api yang mahir seperti ini juga tidak kalah dengan dirinya, alkimia suci ini. Kemampuan pengendalian api benar-benar terletak pada keanggunan. Area yang seharusnya kuat menjadi kuat, tempat yang seharusnya lemah menjadi lemah. Hanya seperti ini, bisa membuat pil obat menerima baptisan api yang lebih melimpah saat meracik pil. Untuk bisa mengkondensasikan api menjadi bentuk pohon kecil,
ini membutuhkan keterampilan yang sangat mendalam. Di sisi lain, keterampilan Sukit memang terlihat sangat brilian, tapi mengenai tingkat keanggunan dalam mengendalikan api, itu jelas lebih buruk daripada Rendong. Pohon api, bunga perak. Rendong berseru ringan. Bunga perak berwarna cerah mekar satu demi satu di pohon kecil itu. Bagaimana Sukit masih bisa tetap tenang seperti sebelumnya saat ini? Ketika dia melihat kemampuan Rendong, wajahnya menjadi hijau. Dia dengan putus asa mendorong api di tangannya, juga ingin mengkondensasikan dan membentuk pohon kecil. Sukit adalah kekuatan alkimia Ancestor pada akhirnya. Di bawah penekanan yang kuat, dia benar-benar mengkondensasikan bentuk pohon kecil. Namun penampilan pohon kecil ini, bahkan bagi para ahli bela diri yang tidak mengerti keterampilan pengendalian api, mereka juga bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Pada akhirnya, wajah Sukit memerah, tetapi pohon kecil tersebut sama sekali tidak bisa menjadi seperti milik Rendong, hidup dan nyata. Pertandingan pertama, Paviliun Obat Harum menang. Ying Tianya segera mengumumkan hasilnya. Tentang jenis hasil yang jelas seperti ini, tidak ada yang meragukannya sama sekali. Rendong menyimpan api, berlari ke depan Ye Yuan, dan berkata dengan wajah yang bersemangat, "Guru, ternyata kemampuan pengendalian api saya sudah luar biasa seperti ini." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini masih terlalu dini. Hari ini, membuat kalian beraksi adalah untuk memberikan kepercayaan diri sedikit. Tapi ingatlah untuk tidak puas dengan diri sendiri. Seseorang kalah karena kesombongan dan menang karena kerendahan hati, mengerti?" Rendong mengangguk seperti ayam mematuk nasi dan berkata patuh, "Murid mengerti." Selama beberapa tahun terakhir ini, Rendong dan Xiao Ruyan tidak menyia-nyiakan waktunya di pagoda Fast Heaven. Sebaliknya, Ye Yuan melakukan pelatihan keras dan pahit seperti iblis untuk mereka berdua. Pengendalian api ini salah satunya. Misi yang diberikan Ye Yuan sangat fokus. Rendong dan Xiao Ruyan tenggelam dalam latihan yang rajin. Kekuatan mereka melonjak pesat juga. Hanya saja, keduanya tenggelam dalam latihan yang sangat membosankan. Selain itu, sebagian besar pelatihan adalah keterampilan dasar alkimia, sehingga keduanya tidak memiliki pemahaman yang banyak tentang kekuatan mereka saat ini. Baru ketika Rendong melihat Sukit mengendalikan apinya, dia tahu tingkat kekuatannya sudah mencapai level apa. Dapat dikatakan bahwa selain tingkat kultivasi yang belum mencapai standar, dia sebenarnya sudah melampaui kekuatan alkimia Ancestor dalam semua aspek keterampilan dasar sekarang. Bab 736, Selamat buat adik junior. Kamu bahkan bisa menang dengan standar seperti itu. Saya sudah tidak ada kata lagi. Xiao Ruyan memutar matanya di sampingnya. Rendong menyentuh kepalanya ketika mendengar itu dan berkata dengan malu-malu, "Kakak senior, saya juga tidak mengira bahwa tingkatnya begitu buruk. Masuk akal, saya bahkan berpikir bahwa seharusnya tingkat pengendalian api leluhur alkimia sangat tinggi. Saya tidak berpikir bahwa itu semua yang dia miliki, membuat saya khawatir setengah hari dengan sia-sia." Ya, saya terdiam melihat tadi dan bahkan berpikir bahwa saya pasti salah lihat. Bagaimana bisa tingkat pengendalian api seorang leluhur alkimia hanya sebegitu sedikit? Tingkat pengendalian api kakak senior apprentice bahkan lebih luar biasa dari milik saya. Kamu seharusnya menang dengan lebih mudah. Hehe, bahkan orang sepertimu bisa menang. Jika saya tidak menang, apakah saya tidak akan memalukan Master? Xiao Ruyan berkata sambil tersenyum. Percakapan saudara-saudara ini membuat semua orang terdiam ketika mendengarnya. Raja Alkimias yang berani mengatakan kata-kata seperti ini di depan leluhur Alkimias mungkin juga hanya dua bersaudara ini yang berani. Ying Tianya melihat Ye Yuan dengan rasa tertarik, tatapannya memancarkan kekaguman yang tebal. Ekspresi Rendong dan Xiao Ruyan tidak terlihat palsu. Sepertinya mereka benar-benar tidak tahu bahwa kekuatan mereka sendiri sebenarnya begitu kuat. Lalu betapa dalamnya keterampilan yang dimiliki Ye Yuan yang mampu mengajar kedua orang tersebut. Pertunjukan Rendong sebelumnya benar-benar membuatnya tercengang. Jika bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, Ying Tianya benar-benar tidak akan percaya bahwa seorang raja alkimia yang kecil bisa memiliki standar pengendalian api yang sangat baik. Ying Tianya tidak bisa menahan diri untuk menantikan pertarungan antara Ye Yuan dan He Suming. Tepat pada saat itu, Xiao Ruyan keluar dari barisan dan berkata dengan penuh keyakinan kepada kelompok leluhur alkimias, "Hei, tidak ada yang lebih kuat, keluarlah dan mari bertanding. Jika itu tingkat seperti tadi,
gadis muda ini bahkan tidak akan memiliki keinginan untuk bertanding. Kelompok leluhur alkimias saling memandang, satu sama lain, tidak ada yang berani keluar dan bertarung. Jika itu terjadi sebelum kompetisi antara Rendong dan Sukit, mereka pasti sudah melompat ke atas. Tapi sekarang, menghadapi provokasi Xiaoruyan, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka mendengar dengan jelas tadi bahwa Xiaoruyan adalah senior saudara Rendong. Lagi pula, ketika Xiaoruyan merendahkan Rendong sebelumnya, Rendong sama sekali tidak marah. Itu menunjukkan bahwa tingkat pengendalian api Xiaoruyan bahkan lebih tinggi dari milik Rendong. Dan di antara kelompok mereka, yang terkuat dalam pengendalian api adalah Sukit. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang masih bersedia untuk mengambil inisiatif dan kehilangan harga diri? Apa, jika tidak ada yang keluar untuk bertarung, Ying ini akan menganggap bahwa kalian semua menyerah, kata Ying Tianya dengan santai ketika melihat bahwa tidak ada yang merespons dalam waktu lama. Xiaoruyan tersenyum puas, tapi dia mengeluarkan suara, lupakanlah, sepertinya kalian juga hanya sebatas ini. Bagaimana kalau begini? Gadis muda ini akan menampilkan sekumpulan seni pengendalian api. Jika ada orang di antara kalian yang mampu melakukannya, hitunglah sebagai kekalahan gadis muda ini. Bagaimana menurutmu? Beberapa leluhur alkimias saling berpandangan dan merasa tidak puas, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini, tidak ada yang berani keluar dan membangga-banggakan diri. Semua orang lebih baik kehilangan muka bersama-sama daripada satu orang keluar untuk kehilangan muka. Di sisi lain, wajah He Suming sudah merah padam karena marah. Sekelompok orang ini benar-benar tidak dapat diandalkan sama sekali, sampai-sampai mereka ketakutan oleh seorang anak kecil. Jika kalian semua tidak bicara, maka gadis muda ini akan menganggap bahwa kalian setuju, kata Xiaoruyan dengan nada cuek. Saat dia berkata demikian, Xiaoruyan mengulurkan tangannya, satu kelompok kecil api secara perlahan berubah menjadi bunga kecil. Kemudian, tangannya bergetar, bunga kecil lain muncul lagi. Tangan Xiaoruyan bergetar dengan irama, setelah itu, satu bunga kecil lagi muncul dari telapak tangannya. Xiaoruyan bahkan menari dengan lincah sambil menciptakan bunga-bunga kecil, dan bunga-bunga kecil itu naik dan menari dengan riang seiring dengan gerakan tariannya. Pada saat ini, Xiaoruyan seperti seorang peri bunga, kelopak bunga tersebut membuat kecantikannya semakin mempesona. Sejenak, semua ahli bela diri yang hadir terpesona dari menonton. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah sebelumnya, keterampilan pengendalian api yang begitu halus. Menciptakan satu bunga kecil tidak dianggap banyak, 3 atau 5 bunga juga tidak dianggap apa-apa, tapi menciptakan 100 bunga api sekaligus, dan masih mampu mengendalikannya dengan kemauannya, itu sungguh luar biasa. Tiba-tiba, Xiaoruyan menghentikan gerakan tariannya, bunga-bunga kecil itu juga menghilang bersamanya. Beberapa orang masih terpesona oleh pemandangan yang indah sebelumnya dan tidak bisa melepaskan diri. Terlalu indah, sungguh tidak dapat membayangkan bahwa seni pengendalian api yang membosankan sebenarnya mampu menampilkan lingkungan yang begitu megah dan indah. Bahkan murid-murid Master Ye memiliki kekuatan seperti itu. Lalu, bagaimana kemampuan pengendalian api Master Ye sendiri itu pasti sangat luar biasa. Saya benar-benar ingin melihat kemampuan pengendalian api Master Ye, tapi Pavilion Obat Harum sudah memenangkan 2 ronde berturut-turut, mungkin tidak ada kesempatan lagi kan? Xiaoruyan sendiri juga tidak mengharapkan bahwa dengan menampilkan keterampilan pengendalian api ini, dia sebenarnya menjadi dewi di hati para laki-laki di Ancient Opulence City. Setelah hari ini, pasti banyak orang datang ke Pavilion Obat Harum hanya untuk melihat penampilan indahnya. Tuan sekalian, apakah ada orang yang mampu meniru kemampuan pengendalian api Nona Xiao? Tanya Ying Tianya. Beberapa leluhur alkimias terlihat canggung, mata mereka menghindar. Jangankan Xiaoruyan, bahkan gerakan Rendong saja sudah sulit bagi mereka untuk mengeksekusi. Ying Tianya tersenyum samar ketika melihat tidak ada yang merespons dan berkata, karena begitu, ronde kedua juga dimenangkan oleh Pavilion Obat Harum. Pavilion Obat Harum memenangkan 2 ronde berturut-turut. Saya rasa ronde ketiga ini mungkin tidak perlu bertarung lagi, bukan? Ekspresi He Suming berkedip tanpa henti, tetapi dia tidak bersuara. Saat itu, Ye Yuan maju dan berkata, orang suci alkemis He adalah kekuatan orang suci alkemis. Mungkin kemampuan pengendalian apinya tidak sebiasa itu. Saya rasa ronde ketiga ini harus dilakukan. Jika tidak, orang suci alkemis He mungkin tidak akan puas di hatinya.
Bagaimana kalau begini? Saya akan seperti muridnya dan menampilkan kemampuan pengendalian api. Jika orang suci alkemis He bisa melakukannya, hitunglah sebagai kekalahan saya. Bagaimana menurutmu? Ketika Ye Yuan muncul pada saat ini, itu setara dengan memeriksa He Suming. Ying Tianya agak terkejut, tetapi dia bertanya kepada He Suming, apa pendapat orang suci alkemis He? Sebenarnya, kemampuan pengendalian api He Suming cukup brilian. Level pengendalian api Xiao Ruyan, sebenarnya dia juga bisa mencapainya. Namun masalahnya, Xiao Ruyan hanyalah murid Ye Yuan. Kekuatan muridnya sudah mencapai tingkat seperti itu. Lalu, bagaimana dengan gurunya? Tetapi untuk membuatnya mengakui kekalahan seperti ini, dia juga tidak rela. Dia adalah tokoh teratas di Ancient Opulence City ini. Jika dia mengakui kekalahan, di mana dia akan meletakkan wajah tuanya? He Suming menggertakkan giginya dan berkata, tetap bertanding, siapa takut pada siapa? Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, perhatikan dengan seksama. Hanya terlihat Ye Yuan menyatukan tangannya dan menarik. Dengan gemerisik, burung-burung terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telapak tangannya, mengelilingi tiang penyangga paviliun obat harum. Burung-burung terbang ini semuanya tampak hidup, bahkan mata setiap burung terlihat sangat cerdas. Jika tidak tahu sebelumnya, para ahli bela diri ini mungkin akan mengira bahwa burung-burung terbang ini nyata. Selain itu, spesies burung-burung terbang ini semuanya berbeda, ukuran dan penampilannya, tidak ada yang persis sama. Jika dihitung secara sederhana, Ye Yuan menciptakan ribuan burung dengan spesies yang berbeda-beda. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Berbeda dengan Xiao Ruyan, Ye Yuan praktis menciptakan begitu banyak burung terbang dalam sekejap. Tingkat kemampuan pengendalian api seperti ini sudah bisa dianggap sebagai sebuah karya masterpiece. Bab 737, ratusan burung terbang mengelilingi tiang. Pemandangan ini sungguh megah. Hanya gerakan ini saja sudah sulit bagi He Suming untuk menirunya. Mengeluarkan ribuan makhluk hidup dengan kekuatan api, tingkat pengendalian api seperti ini sungguh luar biasa. Kemampuan pengendalian api He Suming memang sangat kuat. Untuk benar-benar membentuk beberapa burung terbang, dia juga masih bisa melakukannya. Tetapi untuk membuatnya menjadi begitu hidup dan tak terbedakan dari aslinya, bagaimana mungkin dia melakukannya? Ini tidak hanya membutuhkan kendali halus atas api, tetapi lebih dari itu, membutuhkan kendali halus atas energi esensi. Aku heran seberapa luar biasa kemampuan pengendalian api ini. Ini hanya sebanding dengan muridmu juga, He Suming berkata keras kepala. Setelah kata-kata ini terucap, beberapa ahli bela diri meliriknya dengan pandangan merendahkan. Ini jelas keegoisan yang tidak bisa menerima kekalahan. Namun, Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, orang suci alkemis He tidak perlu terburu-buru, ini belum selesai. Setelah berbicara, Ye Yuan mengulurkan jari dan menarik garis di udara. Seketika, serangkaian suara cicitan samar terdengar. Ya Tuhan, itu adalah seekor phoenix itu. Apakah itu benar-benar phoenix? Tunggu, itu bukan phoenix asli, itu juga dibentuk oleh Ye Yuan dengan kemampuan pengendalian api. Setelah phoenix muncul, gelombang kekaguman segera terdengar di paviliun obat harum. Burung-burung itu sebelumnya terbang mengelilingi tiang. Setelah phoenix api muncul, mereka sebenarnya berhenti bersama-sama di udara, dan tampaknya menghormati phoenix api secara bersama. Ratusan burungku menghormati phoenix. Jika orang suci alkemis He bisa melakukannya, hitunglah sebagai kekalahan bagi paviliun obat harum kita. Bagaimana menurutmu? Ye Yuan berkata dengan senyuman palsu. Ekspresi He Suming sangat jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kemampuan pengendalian api seorang penguasa alkimia yang rendah seperti itu benar-benar mencapai tingkat yang menakutkan. Hal menakutkan tentang ratusan burung menghormati phoenix ini bukanlah seberapa sulit untuk membentuknya, tetapi burung-burung ini sebenarnya memiliki kecerdasan. Kemampuan pengendalian api yang mencapai tingkat ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dia, He Suming, bahkan jika dia berlatih selama beberapa ratus tahun lagi, tidak mungkin mencapai tingkat seperti ini juga. Ye Yuan, skor hari ini, He Suming mencatatnya, ayo pergi, 100.000 poin jasa, aku akan mengirim orang untuk mentransfernya sebentar lagi. He Suming tidak bisa lagi tinggal di sini dan hanya bisa mengacak-acak lengan bajunya dan pergi. Saat mereka pergi, itu bahkan menimbulkan gelombang kecaman. Setelah hari ini, Ye Yuan dapat dianggap telah menjadi terkenal dalam satu pertempuran di kota Ancient Opulence.
Seorang alkemis Sein yang membawa sekelompok alkemis Ancestor untuk menantang pavilion obat harum. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh seorang alkemis Sovereign dan 2 alkemis King. Setiap orang dari mereka pergi dengan penampilan yang berdebu dan kotor. Tingkat kekuatan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pavilion obat harum memiliki kemampuan untuk bertahan di Ancient Opulence Street. Selain itu, dalam waktu yang dapat dilihat, sorotan pavilion obat harum mungkin bahkan mengalahkan Heaven's Destiny Trading Company sepenuhnya. Ye Yuan, kamu terlalu luar biasa, benar-benar tidak mengira bahwa kemampuan pengendalian apimu telah mencapai batas yang luar biasa seperti ini. Penampilan Ye Yuan memberikan kejutan besar bagi Qian-Er. Baru sekarang dia tahu mengapa Ye Yuan tidak ingin alkemis Ancestor dari Meteor Trading Company mereka datang. Di depan Ye Yuan, apa hebatnya pusat kekuatan alkemis Ancestor? Ye Yuan melihat Qian-Er dan berkata dengan gurauan, apakah kamu bahkan berkata sebelumnya bahwa aku terlalu menganggapnya seperti bermain-main anak-anak? Wajah Qian-Er memerah, dan dia menundukkan kepala dengan malu. Meskipun dipisahkan oleh lapisan cadar, Ye Yuan masih bisa merasakan rasa malunya juga. Kemampuan seni pengendalian apimu begitu luar biasa. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Izinkan aku untuk siap secara mental juga, Qian-Er berkata dengan sedikit kekesalan. Ye Yuan berkata dengan senyum, bahkan jika aku memberitahumu bahwa aku sangat luar biasa, apakah kamu akan percaya? Sepertinya tidak, Qian-Er terkejut dan mengucapkannya. Haha, kemampuan pengendalian api Master Ye benar-benar membuat Ying ini melebarkan pandanganku. Jika bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, Ying ini benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang yang baru naik sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini. Ying Tianya berkata dengan tawa besar. Tuan kota yang mulia terlalu baik hati. Hanya ini jalan yang lazim bagi saya hanya mencoba bertahan. Ying Tianya melihat Ye Yuan dengan makna yang dalam dan tiba-tiba membuka mulutnya. Master Ye, bagaimana jika kita masuk dan berbicara? Ye Yuan berkata, silakan. Setelah mengusir He Suming, tidak ada banyak gunanya bagi Ye Yuan untuk tetap berada di depan. Hal-hal seperti manajemen, orang-orang dari Meteor Trading Company jelas jauh lebih tangguh darinya. Kali ini, dia meraih ketenaran dalam satu pertempuran. Dengan begitu banyak ahli bela diri menyaksikannya mengalahkan He Suming dengan seni pengendalian api, berita itu pasti akan menyebar dengan cepat ke seluruh kota Ancient Opulence. Penjualan obat-obatan ini bergantung pada ketenaran. Heaven's Destiny Trading Company mampu mengalahkan Meteor Trading Company, dalam tingkat yang sangat besar adalah karena He Suming. Meteor Trading Company tidak dapat mengirim alkemis Sein ke Ancient Opulence City ini karena berbagai alasan. Penindasan ini juga pasti terjadi. Bagi Ye Yuan untuk menamparkan wajah He Suming dengan begitu dominan hari ini, tujuannya adalah agar semua ahli bela diri mengetahui kehebatannya. Dengan cara ini, pavilion obat harum secara alami akan memperoleh kekayaan. Ditambah dengan kualitas obat-obatan pavilion obat harum yang sangat solid, mendorong keluar sebagian besar keuntungan dari Heaven's Destiny Trading Company juga tidak dapat dihindari. Dan bekerja sama dengan pasukan penjaga kota, Ye Yuan sudah lama mengharapkannya. Dia mengungkapkan obat-obatan kepada Luo Fang sebelumnya, dan itu langsung menangkap antusias di hatinya. Hanya saja Ye Yuan tidak menyangka bahwa Ying Tianya, City Lord ini benar-benar datang berkunjung. Saya ingin tahu apa yang Tuan Kota yang mulia cari dari Ye ini. Ketika kedua belah pihak duduk, Ye Yuan langsung bertanya. Master Ye adalah orang yang tanpa basa-basi. Saya juga tidak akan berbelit-belit. Luo Fang menghargai beberapa jenis obat-obatan yang Anda perlihatkan. Saya datang hari ini dengan tujuan ingin melihatnya, kata Ying Tianya. Oh, hanya beberapa obat-obatan kecil? Bagaimana bisa merepotkan Tuan Kota untuk datang sendiri? Saat mengatakan itu, Ye Yuan mengeluarkan beberapa obat-obatan dan meletakkannya di depan Ying Tianya. Ying Tianya juga tidak sungkan, menelan beberapa jenis obat-obatan itu sekaligus. Matanya tak sadar berbinar. Tidak heran Luo Fang memuji obat-obatan Anda begitu tinggi. Efek obat ini memang luar biasa, Master Ye. City Lord Manor kami berencana untuk memesan beberapa jenis obat-obatan ini. Setiap jenis obat-obatan, 5.000 butir. Apa pendapat Anda? Kata Ying Tianya. Obat-obatan yang diambil oleh Ye Yuan memiliki total 5 jenis. 5.000 butir dari setiap jenis obat-obatan adalah 25.000 butir obat. Bagi pavilion obat harum yang baru dibuka,
Ini tentu merupakan bisnis besar. Namun, wajah Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi terlalu bersemangat. Sebaliknya, dia tersenyum samar dan berkata, "Terima kasih banyak atas kemurahan hati City Lord yang mulia. Saya sangat berterima kasih. Namun, City Lord yang mulia pasti tidak datang secara pribadi hanya untuk beberapa jenis obat-obatan ini kan?" Ying Tianya tertawa keras mendengarnya dan berkata, "Haha, sepertinya memang tidak bisa disembunyikan dari Master Ye. Sebenarnya, saya datang untuk menemui Master Ye hari ini karena saya memiliki permohonan kepada Anda. Hanya saja, permohonan ini sulit untuk diungkapkan, jadi..." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jadi Anda membuat saya merasa berhutang, kemudian baru membicarakan hal yang sulit diungkapkan ini kan?" Ekspresi Luo Fang berubah ketika mendengarnya dan berkata, "Ye Yuan, apa yang kamu katakan, City Lord yang mulia, dia..." Luo Fang belum selesai berbicara dan dihentikan oleh Ying Tianya dengan gerakan tangan, yang berkata dengan senyuman, "Hati Master Ye seperti cermin yang jernih. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Anda. Hanya saja, permohonan ini sangat penting bagi saya." Tetapi Ye Yuan segera menginterupsi kata-kata Ying Tianya dan berkata, "Hal yang bahkan City Lord yang mulia anggap sulit kemungkinan besar sangat berbahaya. Jika sulit untuk diungkapkan, lebih baik tidak membicarakannya. Paviliun obat harum kami tidak akan menerima bisnis ini." Bab 738, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ying Tianya membeli begitu banyak pil obat dari paviliun obat harum sekaligus. Jika ini dihitung berdasarkan kristal esensi bumi, jumlahnya bisa dihitung dalam ratusan ribu. Oleh karena itu, hal yang ingin dia minta Ye Yuan lakukan kemungkinan besar harus membayar harga yang setara. Jika hanya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, Ying Tianya pasti tidak akan merasa sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, Ye Yuan menyimpulkan bahwa hal yang ingin Ying Tianya minta padanya pasti memiliki risiko yang sebanding. Setidaknya, bagi Ye Yuan, seorang ahli bela diri di alam ilahi, hal itu cukup berbahaya. Lambung Ying Tianya penuh dengan kata-kata yang terhenti di mulutnya oleh Ye Yuan. Pandangannya ketika melihat Ye Yuan tidak bisa menghindari transformasi. Dia pikir perintahnya sudah cukup untuk menggerakkan Ye Yuan. Dia tidak mengharapkan Ye Yuan menolaknya tanpa berkedip. Sebaiknya Anda tahu bahwa perintah ini, bahkan ketika ditempatkan di Heaven's Destiny Trading Company, itu tidaklah sedikit, apalagi paviliun obat harum hanyalah toko obat yang baru dibuka. Master Ye, pesanan ini tidak ada hubungannya dengan saya mengundang Anda untuk bertindak. Setelah masalah ini selesai, saya akan memberikan hadiah yang lebih murah hati. Nilainya akan beberapa kali lipat dari pesanan ini. Ying Tianya menolak untuk menyerah. Ye Yuan berkata dengan tersenyum, "Apakah City Lord yang mulia mengira bahwa Ye ini adalah orang bodoh? Semakin murah hati imbalan yang Anda berikan, itu berarti bahwa hal yang Anda minta ini akan lebih berbahaya. Ye ini hanyalah seorang junior di ranah ilahi. Jika City Lord yang mulia membutuhkan ahli alkimia, tidakkah lebih cocok jika Anda mencari orang suci alkemis He?" Bukan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak ingin pergi, tetapi kekuatan saat ini masih sedikit lemah di ranah ilahi. Oleh karena itu, dia berencana untuk berlatih di kota Ancient Opulence untuk jangka waktu tertentu sebelum keluar. Kekuatan martial artis di alam ilahi jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam bawah. Ye Yuan bahkan bisa melompati ranah kultivasi utama untuk mengalahkan lawannya dengan sekali pukul di alam bawah, tetapi ingin melakukannya saat berada di alam ilahi agak sulit. Dia masih memiliki beberapa peluang untuk memenangkan pertarungan dengan pusat kekuatan alam tanpa batas tahap awal biasa dengan kekuatannya saat ini. Tetapi jika mereka berasal dari keluarga besar dengan warisan melimpah, maka itu akan menjadi sangat berat. Bahkan di kota Ancient Opulence yang biasa-biasa saja ini, ahli bela diri yang memahami niat sejati juga bisa ditemukan di mana-mana. Bahkan seperti Jun Tianyu ini, mereka juga tidak terlalu jauh dari memahami niat sejati yang tertinggi. Berjalan di luar dengan kekuatan saat ini, masih terlalu berbahaya. Ying Tianya tersenyum pahit dan berkata, "Saya tidak menyembunyikan hal-hal dari Master Ye. Sebenarnya, orang yang ada di pikiran saya sebelumnya adalah He Suming juga. Tetapi setelah menyaksikan keahlian Master Ye, saya merasa Anda lebih cocok. Tetapi untuk langkah pencegahan, saya berencana untuk mengundang Anda dan orang suci alkemis He pergi bersama-sama. Jangan khawatir, Master Ye. Perjalanan ini hanya untuk menyelamatkan orang. Begitu orang itu diselamatkan, kita akan segera pergi dan pasti tidak akan ada yang tinggal." Ye Yuan berpikir sejenak dan berkata,
baiklah, berbicara lebih banyak tentang rincian. Saat Ying Tianya mendengar ada harapan, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan menceritakan seluruh cerita insiden itu. Ternyata junior Ying Tianya tanpa sadar menemukan gua kuno dan masuk ke dalam gua itu sendirian untuk mencari harta karun. Pada akhirnya, dia terjebak di gua kuno itu. Tetapi hubungan Ying Tianya dengan junior ini sangat dekat. Mereka berdua memiliki jenis keahlian khusus untuk mengirimkan berita. Oleh karena itu, juniornya memohon pertolongan dari Ying Tianya melalui keahlian ini. Ying Tianya menerima berita bahwa juniornya terjebak di gua kuno dan tidak bisa pergi. Selain itu, dia terkena racun yang aneh. Oleh karena itu Ying Tianya yang memikirkan ide mengundang ahli alkimia. Junior saya hanya berada di level kedua pencerahan surga. Dia mampu menjaga hidupnya di gua kuno itu. Mungkin, gua itu tidak terlalu berbahaya. Saya menjamin bahwa saya akan melakukan segala yang dalam kekuatan saya untuk menjamin keselamatan Anda dalam perjalanan ini. Selama saya ada di sekitar, saya pasti tidak akan membiarkan orang membahayakan sehelai rambut pun milik Anda. Ying Tianya menepuk dadanya dan berkata. Ye Yuan tersenyum sambil menggelengkan kepala dan berkata, meminta saya pergi memang layak, tetapi jaminan semacam ini masih belum cukup. Ye Yuan bukanlah seorang pemula yang baru pertama kali mengalami dunia ini. Jaminan verbal seperti ini, dia sama sekali tidak percaya. Ketika bahaya benar-benar melanda dan Ying Tianya berlari pada saat yang kritis, siapa yang bisa dia minta untuk bertanggung jawab? Ying Tianya ragu sejenak, tetapi mengeluarkan baju besi dan berkata, ini adalah baju besi pribadi saya. Artefak misterius tingkat tinggi, armor harta Sky Plume, bahkan pusat kekuatan tahap pencerahan surga tidak dapat menghancurkan pertahanannya dalam waktu singkat. Saya ingin tahu apakah kesungguhan Ying ini sudah cukup. Tentu saja, syarat yang dijanjikan kepada Master Ye sebelumnya masih berlaku. Setelah masalah selesai, saya akan memberikan hadiah sebesar 1 juta poin jasa secara terpisah. Ye Yuan menerima armor harta Sky Plume dari tangan Ying Tianya dan mengangguk. Baiklah, kita sepakat, tetapi saya memiliki satu syarat. Master Ye tolong katakan, jawab Ying Tianya. Syarat saya adalah bahwa saudara Jun melakukan perjalanan bersama saya, kata Ye Yuan. Ying Tianya mengangguk dengan napas lega. Jika saudara muda Jun dapat melakukan perjalanan bersama, maka itu yang terbaik. Dengan kekuatan saudara muda Jun, perjalanan ini pasti akan memiliki beberapa jaminan yang lebih baik. Setelah Ying Tianya pergi, Ye Yuan berkata kepada Jun Tianyu dengan permintaan maaf. Saudara Jun, membawa Anda ke dalam masalah kali ini, saya sungguh-sungguh minta maaf. Ye Yuan tahu bahwa perjalanan ini kemungkinan tidak akan semudah itu. Tetapi satu-satunya orang yang bisa percayai sekarang hanyalah Jun Tianyu. Jun Tianyu berkata dengan senyuman, apa yang dikatakan saudara muda Ye, Jun ini juga sudah lama tidak melatih tubuhnya. Kultivasi saya juga sudah lama stagnan. Perjalanan ini adalah titik balik. Saya harap bisa mendapatkan beberapa hasil. Kata-kata Jun Tianyu bukan omong kosong. Beberapa tahun terakhir ini, demi penyakit Liu Yiru, dia hampir tidak lagi mengembangkan kultivasinya, yang mengakibatkan kultivasinya stagnan dan tidak bergerak sepanjang waktu. Jika dia masih tidak melatih tubuhnya, sulit untuk maju di masa depan. Karakter seperti Jun Tianyu tentu tidak rela hanya memiliki kekuatan tahap pencerahan surga seumur hidupnya. Itu akan lebih buruk daripada membunuhnya. Ye Yuan berkata, kebaikan besar tidak dapat diucapkan dengan kata-kata, kebaikan ini. Saya telah mengingatnya, saudara Jun. Haha, bukankah saudara muda Ye menganggap saya sebagai orang asing di sini? Jika kita benar-benar berbicara tentang bersyukur, seharusnya saya juga yang berterima kasih. Tanpa Anda, saya mungkin sudah menjadi mayat hidup sekarang. Selain itu, dengan berdirinya pavilion obat harum ini, Anda memberikan 20% saham kinerja langsung kepada saya. Anda tidak bisa membiarkan saya, seorang pria dewasa, makan dengan tidak bekerja. Bukan begitu, Jun Tianyu berkata dengan sedikit candaan. Namun, bagaimanapun juga, bisa dengan murah hati melakukan perjalanan bersama di bawah situasi di mana dia jelas tahu ada bahaya. Kebaikan besar Jun Tianyu membuat Ye Yuan sangat berterima kasih. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, saudara Jun, kekuatan saya saat ini sangat kecil dan tidak mampu membantu Anda meracik pil obat. Tetapi saya tidak sepenuhnya miskin dan kebetulan juga memiliki pemahaman tentang pedang Dao. Bagaimana kalau kita berlatih sedikit, semoga dapat sedikit membantu Anda. Jun Tianyu kaku ketika mendengarnya.
dia benar-benar tidak menyadari bahwa Ye Yuan sebenarnya memiliki pencapaian di luar meracik pil. Selain itu, mendengar arti dari ucapan Ye Yuan, pencapaian Ye Yuan dalam pedang Dao bahkan tidak rendah. Jun Tianyu sudah berurusan dengan Ye Yuan untuk beberapa waktu juga dan tahu bahwa dia bukan orang yang asal bicara. Berani mengatakan hal seperti itu, dia mungkin memiliki beberapa kemampuan. Tetapi mengenai kata-kata Ye Yuan, Jun Tianyu masih agak meragukannya di dalam hatinya. Pencapaian Ye Yuan dalam alkimia membuat Jun Tianyu takjub, tapi ada saatnya kekuatan seseorang tidak cukup. Seberapa tinggi pemahaman Ye Yuan tentang pedang Dao, Ye Yuan melakukannya sebagai kompensasi atas keikutsertaannya sekarang. Ide itu bagus, tetapi, efeknya mungkin benar-benar tidak ada. Menurut pandangan Jun Tianyu, tingkat saat ini Ye Yuan sama sekali tidak mampu memahami seberapa tinggi batas konsep pedang Dao saat ini. Bab 739, Tuan Ketua, ini buruk. Hari ini, saat pavilion obat harum dibuka untuk bisnis, ambang pintunya hancur karena kerumunan. Pagi-pagi, manajer Heaven's Destiny Trading Company datang mencari Zuo Xin dengan panik. Adegan ledakan di pavilion obat harum sangat menakutkannya. Dibandingkan dengan sisi Heaven's Destiny Trading Company yang sunyi dan sepi, hampir tanpa pelanggan. Zuo Xin mengernyitkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Pil obat tier 5 yang diungkapkan oleh pavilion obat harum, efek obatnya sebenarnya 40-60% lebih tinggi daripada jenis yang sama milik kita, tetapi harganya bahkan lebih murah setelah kita memberikan diskon 20%. Selain itu, kata manajer itu, manajer tersebut terbata-bata tetapi tidak berani melanjutkan berbicara. Ekspresi Zuo Xin menjadi suram, dan dia berkata, bicaralah. Ya, Tuan Ketua, selain itu, orang suci alkemis He benar-benar dihancurkan oleh Ye Yuan, guru dan muridnya. Kemarin, semalam, rasanya seperti para ahli bela diri di seluruh kota tahu betapa hebatnya pavilion obat harum, kata manajer itu. Zuo Xin menggeram dengan penuh kebencian dan melemparkan teko teh di tangannya ke lantai, menghancurkannya menjadi pecahan. Pergi, cari cara untuk mendapatkan beberapa pil obat dari pavilion obat harum untukku, kata Zuo Xin dengan serius. Bawakan sudah mendapatkan dari beberapa ahli bela diri yang membeli pil obat di sana, ini dia. Manajer tersebut jelas tahu bagaimana mengurus urusan dengan baik, tanpa menunggu instruksi Zuo Xin, dia sudah membawa pil obatnya. Tapi pada saat ini, Zuo Xin sama sekali tidak berniat memuji dia. Ia merebut pil obat dengan cepat, dan mulai memeriksa dengan seksama. Namun setelah melihat lama, Zuo Xin tidak bisa menemukan perbedaan apapun antara pil obat di tangannya dengan yang miliknya. Pergi, bawakan orang suci alkemis He kemari. Tunggu, lupakan saja, saya akan mencarinya sendiri. Masalah sebesar ini, Zuo Xin tidak bisa menunggu sama sekali. Jika benar seperti yang dikatakan oleh manajer, maka Heaven's Destiny Trading Company akan menghadapi krisis terbesarnya. Usaha yang telah Zuo Xin bangun dengan susah payah di kota Ancient Opulence akan segera diserang oleh Meteor Trading Company sampai batas maksimal. Meskipun pil obat tingkat 5 hanya milik pasar tingkat rendah, namun pasar tersebut adalah pasar terbesar. Jika pavilion obat harum menguasai pasar ini sepenuhnya, bisnis mereka kemungkinan akan kehilangan 30-40%. Kerugian seperti itu adalah sesuatu yang Heaven's Destiny Trading Company tidak mampu tanggung. Selain itu, Zuo Xin juga mendengar bahwa pavilion obat harum bahkan memiliki seorang ahli yang membantu mereka dan bahkan mampu membuat pil obat tingkat 6 yang lebih tinggi, bahkan pil obat tingkat transenden. Jika dibiarkan tumbuh tanpa kendali, hasilnya akan sangat mengerikan. Awalnya, dia berpikir bahwa 2 skema sudah cukup untuk memberikan pukulan fatal pada pavilion obat harum. Tapi siapa yang tahu bahwa pukulan tersebut gagal membunuh dan justru dia yang terluka. Pavilion obat harum baru saja dibuka selama 2 hari dan menyebabkan ancaman serius bagi Heaven's Destiny Trading Company. Yang lebih mengejutkan adalah He Suming, seorang orang suci alkemis yang terhormat, benar-benar kalah dari seorang penguasa alkimia seperti ini. Meskipun hanya pada kontrol api, kalah tetaplah kalah, tidak ada alasan. Orang-orang yang membeli pil obat tidak akan mendengarkan alasan apapun. Zuo Xin dengan cepat menemukan He Suming. Awalnya, dia merasa malu untuk bertemu Zuo Xin. Tapi setelah Zuo Xin datang mencari dia tidak bisa menghindarinya. Setelah Zuo Xin dengan singkat menceritakan krisis besar yang dihadapi oleh Heaven's Destiny Trading Company,
He Suming tidak bisa tetap tenang juga. Awalnya, dia berpikir bahwa kerugian kemarin hanya kerugian satu kali yang tidak mempengaruhi keseluruhan. Siapa yang tahu bahwa di pagi hari-hari kedua, dia akan mendengar kabar seperti petir di siang bolong. Ini, mengapa pil obat tingkat 5 Essence Restoring Pill menambahkan Starnet Secret Flower, bahkan ada Moonfoil Heavenly Scent, ini tidak sesuai dengan teori obat sama sekali. Yang paling aneh adalah setelah menambahkan bahan-bahan ini, efek obatnya justru meningkat 40-50% dibandingkan dengan yang asli. Ini sungguh tak masuk akal. He Suming memang layak menjadi kekuatan orang suci alkemis. Hanya dengan menciumnya, dia sudah menemukan perbedaan aspek dari Essence Restoring Pill tingkat 5 biasa. Namun, menurut pandangannya, menambahkan hal-hal ini adalah hal yang sama sekali tidak masuk akal dan seharusnya merusak sifat-sifat obat dari bahan-bahan inti. Tapi mengapa efek obat malah meningkat begitu banyak setelah menambahkannya? Jenis baru pil obat yang muncul di dunia selalu membuat para ahli alkimia dengan penuh semangat untuk menelitinya. Komposisi pil obat sebenarnya tidak memiliki banyak area yang bisa disembunyikan. Ahli alkimia tingkat tinggi bisa membedakan jenis tanaman obat apa yang terdapat dalam sebuah pil obat hanya dengan menggunakan penciuman mereka. Tapi untuk mengetahui formula pil melalui sebuah pil obat, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin. Karena proporsi dan jumlah setiap jenis tanaman obat tidak mungkin dikembalikan ke bentuk aslinya, apalagi metode penyulingan dan cara mengendalikan api. Alkimia adalah pekerjaan yang sangat presisi. Jika sedikit saja keliru, yang akan dihasilkan adalah pil yang tidak berguna. Tapi hal ini tidak menghalangi kagumnya He Suming terhadap Essence Restoring Pill tingkat 5 ini. Orang suci alkemis He, apakah pil obat ini dapat dikembalikan ke bentuk aslinya? Tanya Zuo Xin dengan hati-hati. He Suming menghela nafas dan berkata, dengan kekuatan saya, pasti tidak mungkin mengembalikan formula pil ini. Pil obat ini terlihat sepele dan biasa saja di permukaan. Tapi metode penyulingannya sangat misterius dan dilakukan oleh seorang ahli alkimia berpengalaman. Jika saya ingin memecahkannya, kemungkinan hanya dengan mengirimkannya kembali ke markas besar. Hanya saja, saya tidak tahu apakah para ahli alchemy Emperor di markas besar dapat membedah formula pil ini atau tidak. Mengembalikan formula pil, meskipun hampir tidak mungkin, masih ada sedikit harapan. Jika tidak akan ada beberapa formula pil yang sangat populer beredar. Namun, untuk mengembalikan formula pil, biasanya diperlukan kekuatan yang melampaui beberapa tingkatan. Hal ini karena pemahaman mereka terhadap teori obat dan penyulingan pil sudah mencapai batas yang sangat dalam. Jika beruntung, mereka masih bisa menemukan beberapa trik melalui hubungan atribut antara tanaman obat. Zuo Xin terkejut, bahkan Alchemy Venerable pun tidak dapat mengembalikannya ke bentuk aslinya. He Suming menggelengkan kepala dan berkata, menurut pendapat saya, ahli Alchemy Venerable pun tidak cukup. Jika pil obat ini disuling oleh Ye Yuan sendiri, maka pemahamannya dalam alkimia pasti di atas saya. Hanya saja, kultivasinya yang kurang. Itulah sebabnya dia tidak dapat menyuling pil tingkat 6 dan yang lebih tinggi. Tapi jika begitu, orang di belakangnya, kekuatannya akan terlalu menakutkan. Meskipun enggan mengakuinya, kebenaran di depannya membuat He Suming dengan jujur mengakui kekalahan. Zuo Xin sangat terkejut ketika mendengarnya. Ini hanya pil obat tingkat 5. Menurut logika, para ahli alchemy venerable seharusnya dapat mengembalikan formula pil. Tapi He Suming mengatakan bahwa pil yang rumit seperti ini harus dikerjakan oleh Alchemy Emperor. Zuo Xin menggigit giginya dan berkata, pil obat ini sangat penting. Lebih baik kita kirim kembali ke markas besar. Nanti, saya akan menjelaskan situasinya kepada Lord Deacon. Jika formula pil ini benar-benar dapat dikembalikan, itu akan sangat menguntungkan bagi Heaven's Destiny Trading Company kita. He Suming mengangguk, jelas menyetujui pandangan Zuo Xin juga. Dalam keadaan normal, para ahli alchemy Emperor bahkan tidak akan repot-repot untuk mengambil tindakan dan mengembalikan pil obat tingkat rendah seperti ini. Tapi menurut pandangan Zuo Xin, jika formula pil obat ini dapat dikembalikan, Heaven's Destiny Trading Company akan mendapatkan keuntungan. Karena cabang-cabang Heaven's Destiny Trading Company tersebar di mana-mana, mencakup beberapa wilayah besar, begitu populer, beberapa jenis pil obat ini akan menjadi pohon uang. Tidak peduli apakah markas besar setuju atau tidak, semua pil obat ini harus dikirim kembali. Zuo Xin yakin bahwa dengan visi para atasan, mereka pasti akan dapat melihat nilai pil obat tingkat 5 ini, dan pada saat ini, Ye Yuan dan Jun Tianyu sedang saling berhadapan.
Brother Jun, saya akan menunjukkan sebuah teknik bela diri sekarang, bernama Azure Deeper Floating Zero Sword. Kamu harus melihat dengan saksama. Bab 740, Sikap 9 Pedang. Ye Yuan berteriak ringan. 9 sosok tiba-tiba terbagi. 9 garis cahaya pedang bergabung menjadi satu, langsung mengarah ke cakrawala. Jun Tianyu adalah orang yang sangat arogan dan angkuh. Mengenai antusiasme Ye Yuan, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa secara lisan, dia masih agak tidak setuju di dalam hatinya. Tapi saat jurus 9 pedang Ye Yuan muncul, wajah Jun Tianyu tiba-tiba berubah. Niat sejati tertinggi ini sebenarnya niat sejati tertinggi, Jun Tianyu berseru kaget. Tapi Ye Yuan tidak menjawab, langkah kedua dilepaskan. 1000 kelopak mengalir, bila pedang hujan segudang. Membelah langit, setiap gerakan yang dia lakukan, niat pedang Ye Yuan semakin berkembang. Ketika mencapai Rending the Sky gaya ini, niat pedang Ye Yuan sudah kuat hingga tingkat yang tak tertandingi. Niat pedang Jun Tianyu tanpa sadar didorong oleh Ye Yuan. Niat pedang di tubuhnya tampak agak tidak teratur. Di bawah niat pedang Ye Yuan, niat pedangnya sebenarnya agak lepas kendali. Orang harus tahu bahwa dia adalah dua bidang kultivasi utama yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Hal aneh seperti itu benar-benar akan terjadi. Pada saat Ye Yuan selesai menampilkan 4 gaya gerakan pedang, Jun Tianyu telah melihat ke arah Ye Yuan dan tersenyum pahit saat dia berkata, "Adik Ye, kamu telah membuatku dalam kegelapan. Anda dan saya telah berkenalan selama berhari-hari, dan saya sebenarnya tidak tahu bahwa Anda bahkan seorang ahli juga dao pedang. Yang membuat saya semakin heran adalah bahwa Anda benar-benar memahami niat sejati yang tertinggi." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Bukannya aku sengaja menyembunyikannya, hanya saja saya tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan beberapa hari ini. Selain itu, bahkan jika saya memahami niat sejati tertinggi, ranah kultivasi saya masih sedikit terlalu rendah ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan. Saat ini, semua orang di kota tahu bahwa seorang jenius dao alkimia muncul di jalan Ancient Opulence, dan bahkan menghancurkan orang suci alkemis He. Tetapi dunia tidak tahu bahwa jenius dao alkimia ini juga seorang jenius dao marsial pada saat yang sama. Seorang jenius dao marsial yang memahami maksud sejati tertinggi. Meskipun niat sejati tertinggi Ye Yuan belum disempurnakan, ke Tanah Suci, tidak banyak orang yang bisa memahami niat sejati tertinggi secara total juga. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana kekuatan Jun Tianyu sangat tangguh dan juga tidak jauh dari memahami niat sejati yang tertinggi. Tetapi untuk benar-benar mencapai titik pemahaman bentuk dasar dari niat sejati tertinggi, dia masih harus menempuh jalan yang sangat panjang. Adapun untuk mencapai kesempurnaan, itu mungkin akan menjadi pengejaran hidupnya. Sementara niat sejati tertinggi Ye Yuan jelas sudah tidak terlalu jauh dari kesempurnaan. Untuk seorang seniman bela diri muda, ini hanyalah hal yang tak terbayangkan. Adik Ye, kamu benar-benar mengejutkanku, bahkan untuk orang-orang super jenius di Tanah Suci, tidak banyak yang bisa memahami niat sejati tertinggi di usiamu. Jika Tanah Suci tahu bahwa Anda memahami dao pedang sejauh ini, mereka pasti akan memperlakukan Anda seperti harta karun, kata Jun Tianyu. Huhu, aku tidak suka disanjung oleh orang lain dan juga tidak perlu diperhatikan oleh orang lain. Saudara Jun, kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Mari bertukar catatan dengan benar di Sword Dao beberapa hari ini. Semoga bisa membantu Anda, kata Ye Yuan. Jun Tianyu mengangguk dan berkata, itu yang terbaik. Beberapa tahun ini, meskipun Jun Tianyu menunda beberapa waktu kultivasi karena urusan Liu Yiru, hal utama adalah dia jatuh ke dalam kemacetan. Tidak semua orang bisa seperti Ye Yuan, memahami niat sebenarnya dengan mengagumi pemandangan bunga yang bermekaran. Dan pada titik ini, tidak ada yang bisa membantu Jun Tianyu mengatasi kemacetan. Tapi Ye Yuan berbeda. Pemahamannya tentang Sword Dao sangat dalam dan sudah menyentuh arti sebenarnya dari Grid Dao. Dia sering memberi petunjuk kepada Jun Tianyu membuatnya merasa tiba-tiba tercerahkan. Memiliki seorang ahli untuk memberikan petunjuk ketika pada kemacetan seperti ini akan menghasilkan efek 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha. Dan Ye Yuan juga tidak memiliki niat untuk menahan, berbicara tentang pemahamannya sendiri terhadap Sword Dao untuk didengar oleh Jun Tianyu. Ye Yuan merasa bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan berjalan mulus. Oleh karena itu, semakin kuat kekuatan Jun Tianyu, semakin terjamin keselamatan mereka. Tentu saja,
Ye Yuan juga tidak bermalas-malasan. Untuk perjalanan ini, Ye Yuan tidak ragu menggunakan permata kekacauan untuk memperlambat aliran waktu. Dengan pavilion obat harum, Ye Yuan tidak kekurangan kristal esensi bumi untuk saat ini. Segala macam sumber daya menumpuk, dia menerobos kemacetannya dengan sangat cepat. Berkultivasi hampir selama 6 bulan di Fast Heaven Pagoda, Ye Yuan menerobos 2 batas kecil berturut-turut dan akhirnya menembus ke alam pelintas ilahi tingkat keempat, mencapai alam pelintas ilahi tingkat menengah. Tetapi setelah mencapai alam pelintas ilahi tahap menengah, konsumsi sumber daya Ye Yuan menjadi semakin menakutkan. 100.000 poin prestasi yang diperoleh dari He Suming benar-benar dikeluarkan sepenuhnya dalam 6 bulan ini. Bagi He Suming, 100.000 poin prestasi sebenarnya tidak dianggap banyak, tapi untuk seniman bela diri biasa kota kemewahan kuno, itu benar-benar sosok yang sangat kaya. Dan Ye Yuan sebenarnya hanya menembus 2 ranah kultivasi kecil setelah menggunakan 100.000 poin prestasi ini. Jika dia membiarkan seniman bela diri lain tahu, mereka pasti akan melepaskan semburan hinaan bahwa dia pasti gila. Tapi Ye Yuan juga tidak punya pilihan. Setiap kali dia menembus ranah kultivasi minor sekarang, energi esensi yang dibutuhkan beberapa kali lebih besar dari seniman bela diri biasa. Pil obat yang dikeluarkan juga cukup besar. Untungnya, bisnis pavilion obat harum beberapa hari ini sangat bagus. Ye Yuan menghabiskan dengan cepat, menghasilkan lebih cepat. Dari pembukaan pavilion obat harum untuk bisnis sampai sekarang, itu hanya 10 hari yang singkat, dan dalam waktu 10 hari ini, pavilion obat harum telah menyelesaikan serangan balasan terhadap kompi perdagangan takdir surga, hampir memonopoli bisnis pil obat dari semua seniman bela diri di bawah alam tanpa batas. Tidak ada pilihan lain. Pil obat tier 5 pavilion obat harum murah dan bagus, hanya orang bodoh yang tidak mau datang dan membeli. Dan pendekatan pavilion obat harum menekan kompi perdagangan takdir surga cukup bagi mereka untuk tersedak. Penjualan diskon mereka awalnya hanya berencana untuk melakukan selama sebulan, tapi sekarang, mereka terpaksa melanjutkan diskon tanpa batas waktu. Zuo Xin awalnya berpikir bahwa waktu 1 bulan sudah cukup untuk menjatuhkan pavilion obat harum. Siapa yang tahu bahwa dia diperas sampai dia tidak ada energi untuk marah sekarang. Bahkan setelah kompi perdagangan takdir surga menurunkan harga untuk menjual pil obat tier 5 sekarang, seniman bela diri kota kemewahan kuno masih tidak membelinya. Ini semakin mengurangi margin keuntungan Heaven's Destiny Trading Company. Tidak ada keunggulan dalam kualitas, tidak ada keunggulan dalam harga. Kompi perdagangan takdir surga jatuh ke dalam kesulitan besar sekaligus. Keuntungan mereka menyusut dengan margin yang besar. Hanya dalam 10 hari, keuntungan Heaven's Destiny Trading Company langsung menyusut hingga 40%. Situasi seperti ini sangat menyenangkan Qian Er dan Li Huiseng. Ditekan oleh kompi perdagangan takdir surga selama bertahun-tahun, pertarungan pembalasan ini dilakukan dengan sangat indah. Meskipun mereka kehilangan keuntungan 20% karena menyinggung Ye Yuan, mereka masih memiliki perasaan puas setelah menerima peningkatan keuntungan sekarang. Yang lebih bahagia adalah Yu Ming, perasaan duduk di rumah dan menghitung uang ini terlalu luar biasa. Ye Yuan memberi Yu Ming 5% saham, meski hanya 5%, dia juga kaya dalam semalam. Perasaan menghitung uang sampai tangan seseorang kram benar-benar luar biasa. Yu Ming masih merasa seperti sedang bermimpi sampai sekarang. Tapi beberapa hari ini, dia juga belajar banyak hal mengikuti di belakang Li Huiseng. Ye Yuan menyerahkan masalah penting kepadanya. Dia secara alami tidak berani asal-asalan. Yu Ming adalah orang yang pintar. Dia tahu bahwa semuanya hari ini adalah pemberian dari Ye Yuan. Investasi emosionalnya telah menerima pengembalian yang sangat besar. Tetapi untuk ingin bertahan, itu membutuhkan kerja keras yang lebih banyak lagi. Ye Yuan kekurangan pembantu yang kompeten di pavilion obat harum. Dan jika dia tidak berkinerja dengan baik, pasti akan ada orang yang datang untuk menggantikannya. Saat kepopuleran pavilion obat harum semakin berkembang, akhirnya Ying Tianya datang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a